Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Karina Manda akan membahas tentang beberapa materi. Nah, materi pertama itu tentang data. Data merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu-individu dari suatu populasi. Data bisa berupa angka, huruf, suara, maupun gambar. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi. Dengan demikian diperlukan pengetahuan dan penguasaan metode analisis sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data yang dimiliki. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi dua, yaitu data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data primer tersebut harus dicari melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian dan orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi maupun data. Pencarian data primer bisa dilakukan dengan cara mewawancarai, interview langsung dengan responden, melalui telepon, email, dan sebagainya. Dalam pengumpulan data primer, biasanya penelitian menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. Nah, selanjutnya data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian, melainkan data berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder bisa diperoleh dengan cara cepat, mudah, karena data ini biasanya sudah dan kita tinggal mengambil atau mengumpulkannya saja. Nah, data sekunder dapat kita kumpulkan dari perpustakaan, perusahaan, organisasi-organisasi, perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintahan. Nah, jenis data berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu data internal. Selanjutnya yaitu jenis data berdasarkan sumber data. Pertama, data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misalnya, data keuangan dan pegawai, data produksi, dan sebagainya. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat presensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain-lain. Nah, klasifikasi data berdasarkan jenis datanya ada dua. Yang pertama yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembelian pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, tinggi badan, mahasiswa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air, minuman dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia, dan lain-lain. Nah, pembagian data berdasarkan sifat data yaitu pertama, data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya nilai mata uang rupiah dari waktu ke waktu dan sebagainya. Nah, yang kedua, data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu internal tertentu atau berada pada nilai yang satu nilai yang lainnya. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya.
berdasarkan pengumpulannya, yaitu pertama, data cross-section. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Nah, selanjutnya yang itu data time series atau data berkala. Data berkala adalah data-data yang menggambarkan suatu dari waktu ke waktu yang periode secara historis. Contohnya, data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2005 sampai tahun 2006. Salah satu cara untuk mengukur, menyusun, dan meringkas data ialah dengan cara membuat distribusi frekuensi. Kata distribusi berasal dari kata distribution atau yang berarti penyaluran, pembagian, atau pancaran. Jadi, secara mendasar, distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai penyaluran frekuensi, pembagian frekuensi, atau pancaran frekuensi. Sedangkan frekuensi sendiri juga berasal dari bahasa Inggris frekuensi yang berarti keseringan atau jarang-jarang dalam statistik. Nah, frekuensi berarti seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka berulang kali dalam deretan data tersebut. Dengan demikian, distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Pengembangan angka atau penyediaan data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya, titik tengah kelas atau tanda kelas adalah angka atau nilai data yang terletak di tengah suatu kelas. Nah, titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya dalam data. Nah, titik tengah kelas atau seperdua batas atas ditambah batas bawah kelas. Nah, interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Panjang kelas interval atau luas kelas adalah jarak antara tepi atas dan tepi bawah kelas. Nah, frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk dalam kelas tertentu dari data acak. Nah, selanjutnya adalah distribusi frekuensi yang mengelompokkan datanya disusun berbentuk kata-kata dengan data frekuensi numerik. Nah, data frekuensi numerik adalah distribusi penyatuan kelas-kelas atau disusun secara interval didasarkan pada angka-angka. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi sebagai berikut. Nah, urutan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Hitung atau rentang rumus R sama dengan data tertinggi dikurang data terkecil. Hitunglah jumlah kelas K. Nah, rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana N sama dengan jumlah data. Nah, selanjutnya panjang interval kelas. Nah, rumusnya yaitu P sama dengan rentang dibagi jumlah kelas. Nah, itulah langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pembuatan distribusi frekuensi. Jenis-jenis distribusi frekuensi. Pertama yaitu distribusi frekuensi biasa adalah distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada dua jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi kategori. Nah, selanjutnya distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan.
Distribusi frekuensi relatif menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Distribusi frekuensi relatif pada suatu kelas didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total yang ada dari pengamat atau observasi. Selanjutnya, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif berisikan frekuensi kumulatif, frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogive. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi merupakan alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom dan lajur yang di dalamnya termuat angka-angka yang dapat melukiskan atau menggambarkan pancaran atau pembagian frekuensi yang variabel dari variabel yang sedang menjadi objek penelitian. Sebelum menggunakan tabel, ada 3 tahap yang perlu dilakukan pada data, yaitu penyusunan, penyebaran, dan pengelompokan. Tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tabel distribusi frekuensi data tunggal adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka yang ada tersebut tidak dikelompok-kelompokkan. Nah, selanjutnya tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pancaran atau distribusi frekuensi dari angka-angka tersebut dikelompokkan, atau dalam setiap unit terdapat sekelompok angka. Sekelompok angka. Nah, adapun langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah itu untuk mencari rank. Mencari ranknya itu penyebaran data atau jangkauan dengan rumus R sama dengan XT dikurang XR tambah 1, atau R sama dengan H dikurang L ditambah 1. Nah, keterangan di mana R adalah rank, XT atau H adalah nilai tertinggi, XR atau L adalah nilai terendah. Nah, menentukan kelas data kelompok ada 2 cara untuk menentukan kelas ini, yaitu dengan rumus Struges. Yang pertama, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N dengan serampangan, yaitu dengan menambah 1 kelas lagi jika masih terdapat salah satu nilai skor yang belum masuk dalam distribusi. Nah, bisa juga dengan membulatkan ke atas sehingga hasil dari perhitungan penentuan kelompok atau kelas. Nah, menghitung lebar kelas atau interval kelas disimbolkan dengan I. Nah, dan dirumuskannya itu sebagai berikut. I sama dengan R per K. Nah, menentukan batas kelas atau batas bawah dan batas atas dengan rumus berikut. Nah, batas bawah sama dengan ujung bawah dikurang 0,5, batas atas ujung atas ditambah 0,5. Untuk menentukan titik tengah, yaitu 0,5 dikali batas bawah atau batas atas. Selanjutnya yaitu poligon. Poligon frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas. Agar jumlah kiri dan kanan tertutup, maka perlu ditambah 1 kelas pada kelas pertama. Nah, dan 1 kelas lagi sesudah kelas terakhir dengan frekuensi masing-masing 0. Nah, untuk menentukan nilai tengahnya itu, nilai tengah dapat dicari dengan cara menjumlahkan tepi bawah kelas dengan tepi atas kelas dari setiap interval kelas. Nah, selanjutnya yaitu diagram lingkaran.
Nah, diagram lingkaran merupakan suatu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian lingkaran, di mana besar setiap bagian lingkaran tergantung dari besar kecil variabel. Nah, perhitungan nilai bagian lingkaran dihitung berdasarkan persentase. Nah, selanjutnya yaitu OGIF. Untuk membuat grafik OGIF terlebih dahulu mencari nilai frekuensi kumulatif, sedangkan distribusi frekuensi kumulatif itu sendiri adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya dibagi dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi distribusi frekuensi kumulatif. Nah, selanjutnya materi selanjutnya yaitu rata-rata atau mean. Nah, rata-rata disebut juga dengan mean dengan lambang X. Nah, kita bisa menghitung rata-rata atau mean dari data tunggal dan data kelompok atau berfrekuensi. Nah, rumus untuk mencari nilai rata-rata pada data tunggal yaitu X bar sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyaknya data, atau X bar sama dengan sigma X per N. Nah, keterangan jumlah nilai dari data per N banyaknya data. Nah, untuk mencari nilai data per kelompok, pertama itu X bar sama dengan X1, F1 ditambah X2, F2, sampai seterusnya hingga Xn per Fn per F1 ditambah F2 ditambah hingga seterusnya hingga Fn, atau X sama dengan. Selanjutnya, median adalah data yang letaknya di tengah suatu data, tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, untuk rumus median sendiri, untuk data ganjil, mean sama dengan X N tambah 1 per 2, atau untuk data genap, XN per 2 ditambah Xn tambah 1 per 2 dibagi 2. Nah, selanjutnya untuk modus, jika data yang diperoleh merupakan data tunggal berkelompok atau data yang dikelompokkan ke dalam data, maka Anda bisa langsung lihat atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Nah, jadi nilai yang paling tinggi itu adalah modusnya. Selanjutnya yaitu kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan, yang telah diukur, atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, ketiga kuartil ini yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki menjadi 4 yang sama besar, masing-masing sebesar seperempat N. Nah, selanjutnya untuk kuartil data berkelompok, rumusnya yaitu QI sama dengan L ditambah buka kurung I per 4 N dikurang si F tutup kurung dikali I dibagi F. Nah, di keterangan di mana Q sama dengan kuartil, L sama dengan titik bawah, N sama dengan banyaknya data, I sama dengan kuartil 1, 2, 3, dan si F sama dengan frekuensi kumulatif dikurang sebelum kelas, F sama dengan frekuensi kelas kuartil, dan I sama dengan panjang kelas. Nah, selanjutnya yaitu pengertian desil. Desil adalah titik atau skor
yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama, besar masing-masing sebesar 1/10n. Jadi, kegunaan desil adalah untuk menggolongkan suatu distribusi data ke dalam 10 bagian yang sama besar, kemudian menempatkan subjek-subjek penelitian ke dalam 10 golongan tersebut. Nah, rumus desil data tunggal yaitu DS sama dengan I kali N tambah 1 dibagi 10, atau 2 kali N tambah 1 dibagi 10, atau 3 kali N tambah 1 dibagi 10 sampai seterusnya, hingga 10 kali N tambah 1 dibagi 10. Untuk rumus desil data berkelompok, DS sama dengan L ditambah I per 10N dikurang CF dikali I sama dengan dibagi FD. Keterangan di mana D sama dengan desil, L sama dengan titik bawah, N sama dengan banyak data, I sama dengan desil 1, 2, 3 hingga desil ke-10, CF sama dengan frekuensi kumulatif dikurang sebelum kelas, FD sama dengan frekuensi kelas desil, I sama dengan panjang kelas. Nah, selanjutnya yaitu pengertian presentil. Presentil adalah titik atau skor yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 100 bagian yang sama besar. Nah, karena itu presentil sering disebut dengan ukuran persatuan. Nah, presentil bisa dilambangkan dengan P, adalah titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Karena itu, presentil sering disebut dengan persatuan. Nah, titik yang membagi distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar itu adalah titik-titik P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan seterusnya sampai dengan P99. Jadi di sini kita dapati sebanyak 99 titik presentil yang membagi seluruh distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar, masing-masing besarnya 1/100 atau 1%. Nah, cara menentukan presentil data tunggal yaitu PS sama dengan 1 dikali N tambah 1 dibagi 100, atau 2 kali N tambah 1 dibagi 100, atau 3 kali N dikurang 1 ditambah 1 dibagi 100 hingga seterusnya, hingga 99 dikali N tambah 1 dibagi 100. Nah, untuk presentil data kelompok yaitu PS sama dengan L ditambah I per 100 N dikurang CF dikali I dibagi FD. Nah, dimana tadi diketahui bahwa PS sama dengan presentil, L sama dengan titik bawah, N banyaknya data, CF sama dengan frekuensi kumulatif dikurang sebelum kelas, FD sama dengan frekuensi kelas presentil, dan I sama dengan panjang kelas. Nah, materi selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam statistik merujuk pada sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Sementara sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Nah, banyaknya pengamatan atau anggota suatu populasi disebut ukuran populasi.
Nah, ukuran populasi ada dua. Yang pertama, populasi terhingga, yaitu ukuran populasi yang berupa dan populasi yang beberapa pun besarnya tetapi masih bisa dihitung. Misalnya populasi suatu perusahaan. Nah, yang kedua, populasi tak terhingga, yaitu ukuran populasi yang sudah sedemikian besarnya sehingga sudah tidak dapat dihitung. Nah, selanjutnya sampling. Sampling adalah masalah yang dihadapi dalam sampling ada satu. Nah, bagaimana proses pengambilan sampel, dan yang kedua berapa yang unit analisis yang akan diambil. Nah, tipe-tipe sampling yaitu berdasarkan proses pemilihan ada dua, yaitu sampling with replacement dan dua sampling without replacement. Nah, yang selanjutnya peluang pemilihannya. Nah, yang pertama itu probability sampling terbagi menjadi 4. Yang pertama, simple random sampling. Yang kedua, systematic sampling. Yang ketiga, stratified sampling. Yang keempat, cluster sampling. Nah, yang berdasarkan non-probability sampling ya ada 4 juga. Yang pertama yaitu convention sampling. Yang kedua, Judgment sampling. Dan yang ketiga, Quetelet sampling. Dan keempat, snowball sampling. Nah, adapun kriteria sampling yaitu pertama, dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi. Yang kedua, dapat menentukan presisi dari hasil penelitian. Yang ketiga, sederhana, mudah dilaksanakan. Dan yang keempat, dapat memberi keterangan sebanyak mungkin tentang populasi dan biaya minimal. Selanjutnya yaitu statistik inferensial. Statistik inferensial adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri-ciri dari suatu populasi. Oleh karena itu, statistik inferensial disebut juga statistik induktif atau statistik penarikan kesimpulan. Nah, dalam statistik inferensial, kesimpulan dapat diambil setelah melakukan pengolahan serta penyajian data dari suatu sampel yang diambil dari suatu populasi sehingga agar dapat memberikan cerminan yang mendekati sebenarnya dari suatu populasi. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam statistik inferensial. Yang pertama yaitu banyaknya subjek penelitian. Maksudnya jika populasi ada 1000, maka sampel yang diambil juga hanya 5. Namun, diusahakan lebih banyak seperti 10 atau 50. Yang kedua, keadaan penyebaran data. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa pengambilan sampel harus merata pada bagian populasi. Nah, selanjutnya, statistik inferensial terbagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik terutama digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang disebut normal, yang berdistribusi normal. Nah, statistik non-parametrik terutama digunakan untuk menganalisa data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi. Fungsi dari statistik inferensial atau induktif adalah statistik bertujuan untuk menafsirkan secara umum suatu populasi dengan menggunakan hasil sampel, termasuk di dalamnya teori penarikan dan pengujian teori. Selanjutnya yaitu distribusi teori. Teoritis adalah salah satu distribusi frekuensi yang paling penting dalam statistik adalah distribusi normal. Distribusi normal berupa kurva berbentuk lonceng setangkup yang melebar tak terhingga pada kedua arah positif dan negatif. Penggunanya sama dengan pengguna kurva distribusi lainnya. Frekuensi relatif suatu variabel yang mengambil nilai atau dua nilai titik pada sumbu data. Tidak semua distribusi berbentuk lonceng setangkup merupakan distribusi normal. Populasi adalah himpunan dari unsur-unsur yang sejenis. Unsur-unsur sejenis tersebut bisa berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda,
cair, peristiwa, dan sejenisnya. Nah, itulah tadi beberapa materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.